Pernahkah kamu bertanya, apakah tempat yang disebut dalam Al-Quran benar-benar nyata, atau sekadar perumpamaan semata? Nyatanya, banyak tempat dalam Al-Quran yang belum ditemukan hingga hari ini. Bahkan, sebagian disebut dengan sangat detail, namun tanpa nama, tanpa titik koordinat, tanpa petunjuk pasti. Seolah Allah ingin memberi isyarat. Ketika manusia merasa tahu segalanya, akan aku tunjukkan bahwa masih banyak rahasiaku yang tersembunyi. Dan dalam video ini, kita akan menyelami tempat-tempat misterius, lanjutan dalam Al-Quran yang menggetarkan hati dan penuh teka-teki, namun syarat pelajaran besar bagi kita semua. Qorun ditelan bumi, tanah yang menenggelamkan kesombongan. Qorun adalah sosok dari Bani Israel, hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Ia diberi kekayaan luar biasa, hingga kunci-kunci hartanya saja dipikul oleh orang-orang kuat. Namun saat dinasihati untuk berbagi, ia berkata angkuh, "Sesungguhnya aku diberi kekayaan itu karena ilmu yang ada padaku." Lalu Allah membalasnya dengan azab yang mengerikan. Maka kami benamkanlah dia beserta rumahnya ke dalam bumi. Namun, di mana tempat itu? Sebagian ulama dan peneliti Mesir menyebut sebuah kawasan bernama Birkat Qorun atau Danau Qorun yang berada di wilayah Fayum, Mesir. Danau itu sangat dalam dan konon menyimpan reruntuhan kota tua. Tapi tak ada bukti arkeologi kuat bahwa itu tempat Qorun tenggelam. Ulama seperti Imam Al-Qurtubi menuliskan bahwa tempatnya memang disembunyikan Allah agar menjadi pelajaran bahwa sombong akan tenggelam dimanapun dia berada. Parit api, lembah Ukhdud yang membara. Surah Al-Buruj mengabadikan kisah tragis sekelompok mukmin yang dibakar hidup-hidup dalam parit besar berisi api. Telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit, yaitu api yang penuh bahan bakar. Mereka dibakar hanya karena beriman kepada Allah. Rasulullah menyebut kejadian ini benar-benar terjadi, dan mereka adalah orang-orang terbaik yang tetap menjaga iman hingga akhir hayat. Tapi di mana terjadinya? Banyak mufasir menyebut bahwa itu terjadi di kawasan Najran, selatan Arab Saudi, dekat perbatasan Yaman. Namun lokasi pastinya masih belum ditemukan secara pasti. Para arkeolog pun belum berhasil memastikan sisa-sisa parit besar itu. Sebagian menyebutkan bahwa bekasnya bisa jadi sudah tertutup pasir gurun. Menara Fir'aun, proyek melihat Tuhan. Dalam kisah Fir'aun, ada dialog yang mencengangkan. "Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan tinggi supaya aku bisa naik dan melihat Tuhan Musa." Ini bukan sekadar ejekan. Fir'aun benar-benar memerintahkan pembangunan menara raksasa, seperti menara Babel dalam sejarah kuno. Apakah menara itu benar-benar dibangun? Sebagian sejarawan Mesir menyebutkan ada reruntuhan semacam proyek vertikal besar di wilayah Heliopolis, tetapi masih samar. Sebagian ulama berpendapat bahwa bangunan itu mungkin dihancurkan sebelum rampung atau tertutup oleh sejarah karena niatnya yang penuh kesombongan. Gunung Kaf, misteri langit dan batas dunia. Dalam literatur tafsir klasik, disebut sebuah gunung besar bernama Gunung Kaf. Konon, gunung ini mengelilingi dunia, tidak terlihat manusia, dan menjadi tempat spiritual tinggi di mana malaikat dan makhluk gaib berada. Sebagian mengatakan di sanalah Israfil meniup sangkakala.
memulai kiamat. Namun tidak ada ayat Al-Quran yang menyebutnya secara eksplisit. Nama Gunung Kaf banyak disebut dalam tafsir Sufi dan kisah Israiliyat, seperti dalam karya Imam As-Suyuti. Tempatnya dianggap berada di luar jangkauan manusia, sebagai simbol bahwa alam ini lebih luas dari yang bisa kita jangkau. Lautan gelap bertingkat, samudra kegelapan. Seperti gelap gulita di lautan dalam, yang diliputi ombak di atas ombak, diselimuti awan. Ayat ini menyebut kondisi laut terdalam, gelap bertingkat-tingkat, tidak ditembus cahaya. Baru abad ke-20, ilmuwan menemukan bahwa pada kedalaman lebih dari 200 meter, cahaya tak lagi bisa masuk. Dan di bawahnya, ombak dalam dan tekanan ekstrim menimbulkan kegelapan total. Ayat ini bukan hanya menggambarkan kondisi fisik, tapi juga kondisi jiwa yang tersesat dalam kezaliman. Tapi tetap saja, menakjubkan karena fakta ini baru bisa dibuktikan ribuan tahun setelah Al-Quran diturunkan. Kebun orang sombong, 2 kebun dalam surah Al-Kahfi. Dan berikanlah perumpamaan kepada mereka tentang 2 orang lelaki, yang kami jadikan bagi seorang di antara mereka 2 buah kebun anggur. Salah satu dari 2 lelaki itu sombong dan berkata, "Aku rasa kebunku tidak akan binasa selamanya." Namun Allah menghancurkannya dalam semalam. Kebun itu airnya kering dan hasilnya hancur. Apakah ini benar-benar terjadi? Sebagian ulama mengatakan kisah ini nyata, dan Allah menyembunyikan lokasi untuk mencegah orang menjadikannya tempat ziarah syirik. Tafsir Ibnu Katsir dan tafsir lainnya menyebut kisah ini sebagai pelajaran abadi, bukan sekadar dongeng. Jadi, jika suatu hari kamu berjalan di lembah sunyi atau berdiri di depan danau yang dalam dan tenang, jangan langsung menganggapnya biasa, karena bisa jadi itulah tanah tempat azab diturunkan, tempat kekayaan ditelan bumi, atau tempat para kekasih Allah diuji. Dan hanya Allah yang tahu seberapa dekat kita dengan rahasianya.